arsalahu kafatan linnasi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa khalaqiyan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Perjamaah yang kula hormati kanggo rumiyin monggo kita sareng-sareng rasakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanten sampun kathah sanget nikmat ingkang dilumpahaken dumateng kita sedaya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Nah, termasuk malam ini nikmat diturunkannya hujan. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, mestinya yang tetap yang harus kita doakan mudah-mudahan doa hujan ini bisa menjadi sayyiban nafi'ah, menjadi hujan yang bermanfaat, tidak menjadi doa. Para jamaah yang berhormati, langsung mawon karena nanti habis ini ada agenda rapat. Kita lanjutkan hadiah hadis pada 40 Muharram wa an Abi Hurairah. Ampun mangke. Ampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida istaqdah nalikane banget berat apa al-harru panas fa abridu mongko ngedemno sira kabeh disolati kelawan salat. Jadi kata-kata istadda itu artinya ya dimakna paling berat, panasnya banget melekit. Makanya ada perintah abridu. Maksudnya apa? Udkhulu fis salati dhuhur fi waqtil bar. Jadikanlah waktu sholat duhur itu di waktu yang sudah mulai terasa agak dingin. Nah, maksudnya abridu. Jadi nasi panas ya. Ditunggu dulu. Nanti sampai ada riwayat, dalam riwayat lain, ya Nabi, pripun kula dani ya. Sik nanti sik. Ya apa? Kalau enggak Abu Abbas, Bilal. Hanya Nabi kula dani sik ndang sik adung sik. Sampai 3 kali. Menunjukkan bahwasanya betul-betul dingin, nyantai, nyaman gitu sholat. Nanti mboten pupuh atau. Yang kedua, kata-kata abridu pripun kalau misalkan di Indonesia, di negara-negara yang dingin, nah ini sudah nggak berlaku, ya. Karena kata-kata abridu ini memang kondisi yang sebagai alasan syar'inya di mana orang bisa menjadikan memasukkan waktu yang mestinya dilakukan di yang mestinya dilakukan panas tapi dilakukan di waktu mulai dingin. Faida siddatul khar. Nah, ini diberikan oleh Nabi alasan mengapa sih kok panas itu nggak boleh sholat saat kondisi panas yang terik. Nabi menjelaskan fa inna syiddatal har mongko sak temene utawi panas banget panas nyelekite panas iku min fayhi jahannam termasuk saking uwape neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Fayhi jahannam. Nah, ini taklil ya. Fa inna syiddatal khar fa'nya fa'lit taklil, alasan. Fa yang menunjukkan sebagai alasan mengapa
Nabi menyuruh untuk mendinginkan dulu saat kondisi panas. Ternyata alasannya adalah karena panasnya terik matahari itu min fayhi jahannam, termasuk uapnya api neraka jahannam. Ini kemudian para jemaah yang berhormati, hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, ada masalah dengan hadisnya. Hadis ini pula diriwayatkan pula dalam kitab Sahih Muslim dan lainnya. Nah, para jemaah yang berhormati, hikmah dari ini, hikmah mengapa perintah disuruh mendinginkan ini adalah li ajli an tu'addis shalah bi rahatin wa khushu'. Karena sebenarnya tujuan kita melakukan sholat itu adalah bi rahatin wa khushu'in. Tujuannya ini apa? Nyantai dan bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat. Maunya mengejar di awal waktu, panas, gak apa-apa harus panas gitu. Tapi nanti akhirnya khusyuknya kurang. Oh panas ini, jenenge panas mesti khusyuknya beda, sing somo, nah dan sebagainya. Makanya para ulama mengambil hikmah, apa hikmahnya dari kenapa Nabi menyuruh untuk mendinginkan dulu saat terik matahari yang panas. Ternyata tujuannya adalah dalam rangka untuk meraih kekhusyukan dalam sholat. Sholat khusyuk yang rohatin wa khusyukin. Jadi rohan itu rehat, ya istirahat. Memang hakikatnya ngapunten sholat itu sebenarnya istirahat. Arifna sholat, ayo kita istirahat dengan sholat. Makanya orang capek, ngapunten kerja, tidak berhenti sama sekali, berhenti ketika sholat. Habis sholat itu capeknya hilang. Rasa. Karena memang roha. Nah ini. Wa ta'jilin fi syiddatil khar masyaqqatu tajlidul khusyu' wa al-qamal. Sedang adapun mendahulukan atau mempercepat di saat panjenengan kondisi panas terik yang luar biasa itu termasuk masyaqqah dalam istilah fikih itu hal yang berat, memberatkan orang. Taslubul khusyu' au kamalihi, dan itu bisa menghilangkan khusyukan di dalam sholat dan juga bisa menghilangkan kesempurnaan di dalam sholat. Pripun ini, apakah wajib atau mendinginkan itu wajib atau sunnah? Nah, al-amru bil ibrad, tadi perintah dinginkanlah di saat kamu dalam kondisi panas, itu adalah bermakna ayat nadab, mandubun. Jangan anak santri yang sudah pernah belajar sufi, mandubun nadab apa itu? Sunnah wa mustahab. Jadi sunnah yang dianjurkan, tapi bukan berarti kalian buatan misalkan gak harus didinginkan, panas tetap sholat, apa gak sah? Tetap sah. Cuma kalau mau sunnah ya didinginkan dulu. Lal amrin khatmin wa ijab, dan itu bukan sebuah perintah yang ketetapan yang harus dan ketetapan yang wajib, bukan. Harus adem, sih, nggak harus begitu. Sekarang kondisi tertentu, wah ini nih, nyenengan adem cek, panas kayak gini ya, nggak apa-apa, sholat aja. Nah kondisi tertentu bisa di cepat nonton. Tapi kalau sekarang kan di masjidnya zaman dulu ya ini, kita bicara masjid Nabi ini ngaji zaman dulu. Kalau masjid sekarang kan insya Allah waktu nanti panas, demam.
Fa inna siddatal khar min fayhi jahannam. Jumlatun ta'liliyatun masra'iyatun ta'akhir. Jadi ini merupakan kalimat sebagai alasan mengapa disyariatkannya itu sholat dalam kondisi diakhirkan karena dalam kondisi panas. Jahannam, kalimat jahannam itu min asma'na, termasuk dari nama-nama neraka. Nanti ya, nanti termasuk neraka jahannam yang paling panas. Sehingga ada sebuah hadis dari Abu Hurairah pula untuk sebagai penguat dari hadis ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istaqat an-naru ila rabbi. Pernah neraka niku napa? Sambat maring Allah. Sambat niku wakil. Sambat. Faqalat ya Rabb akala ba'di ba'don. Ya Allah, kula niki kami ini antara sebagian yang kami dengan sebagian yang lain saling makan. Nah, kan yang neraka itu saling melahap. Saling makan memakan. Kemudian ini dipangan. Manusia belum masuk di situ, jadi neraka saling sama-sama apinya saling melahap, saling makan. Fa'adillah binafsain. Fa'adina, maka Allah memberikan izin kepada neraka binafsain, dengan 2 kali nafas, menghembuskan 2 kali menghembuskan nafas. Ya wis nek ngono tak izinkan awak neraka untuk menghembuskan nafas 2 kali. Diberikan izin. Nafasan disita, 1 hembusan dalam apa? Di waktu apa? Di waktu panas. Wa nafasan disayf, dan 1 hembusan lagi di waktu dingin atau kebalik. Sita itu dalam kondisi dingin, sayf panas. Wa huwa asyaddu ma tajidu minal har, dan itu adalah kondisi di mana apa ya, panas itu paling panas. Wasat kumaya itu benar zamzamil, dan juga termasuk kondisi di mana neraka itu paling dingin. Jadi bawahnya itu pas sitak itu dingin banget, pas soi panas banget. Dan itu musim. Nah, dan ini hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Makanya dengan kalau ninggalin matahari itu sebenarnya secara dengan ninggalin paling bunder, panas. Kami kalau dengan ambil pakai teleskop yang di tempat-tempat yang apa, inkubatorium itu biasanya, atau planetarium itu dilihat. Ternyata matahari pun itu sebenarnya ada lubang. Jadi kata skutel pada lubang, dan lubang ini akan keluar namanya flare. Flare itu kayak uap, dan itu efeknya panas, Masya Allah. Mungkin ini ya, saya coba ingin tahu, mungkin yang dimaksud ini. Karena angan-angan hadisnya Nabi dengan fakta-fakta. Dan ini setiap musim nanti akan panas keluar, ini flare-nya kayak hembusan angin. Ini yang ketiga, yang kedua ya. Hadis dalilun ala istihbab wa ibrad bi salatul. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa disunnahkannya, disukainya untuk mendinginkan dulu waktunya di sholat duhur. Itu pun gak semuanya ayyamul har, hanya di hari-hari yang memang terik mataharinya saat panas. Gak setiap hari. Terus adem sih.
Mana cadem sih enggak gitu. Hanya memang di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu. Nah, semua panas kok. Di situ dijelaskan ayyamin al-yamul kham. Wa dzalika bi anna ta'akhkhar min awwal waqtiha ila ayya baradal kham. Tangkas quwwata wa tazil. Makanya kata, ya di antara inilah tujuannya apa sebenarnya? Itu addis shalat fi rahatin wa tuma'ninatin wa khusyuk. Tujuannya dalam rangka bagaimana panjenengan semuanya sholat itu bisa khusyuk, bisa tenang, bisa rehat, sambil nyantai, istirahat, gak kuku. Nek ngeten iki sholat nyawam, tenang. Tentu kebanyakan kan sholat untuk keinginan cepet mah, uang gak mah cepet mah. Zahirul hadis annal ibrat bid-duhr amun likulli musallin sawa'un kana mufradan aw bijama. Hadis ini secara zahirnya hadis ini termasuk hadis yang umum. Artinya apa? Ini bisa berlaku untuk sholat sendirian atau munfarid atau sholat jamaah. Istilah fikih itu semua wahas satu hadis mau diwajib. Ini diantaranya pun bagaimana yang kita lakukan ketika dalam kondisi sangat panas. Tapi ada hadis lain. Ini yang pandangan lagi hadis lain. Ada hadis yang bertentangan dengan hadis itu. Ada hadis yang bertentangan dengan hadis yang kita bahas barusan. Yu'aridu an hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ternyata hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa kalau begitu maknanya? Hadisnya kan? Wa fi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duhra bil hajir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat duhur di waktu hajir. Hajir itu apa? Waktu duhur yang baru masuk pertengahan. Hajir itu masuk awal waktu duhur. Berarti pun lingsir kedik nanti masuk waktu. Berarti panas. Saat itu sudah dilakukan sholat duhur. Wa hiya jiddatul khar indal mutasafir nahar indal jawab. Jadi itu panas-panasnya ketika matahari pas tengah-tengah itu panas-panasnya. Dan itu dilakukan Nabi ba'da zawal, setelah sengingin punglingsir geser. Dari geser enggak boleh. Kalau persis tengah enggak boleh kita sholat. Harus geser ya. Makanya dulu itu zaman masjid dulu itu nek kula seharian itu di beberapa masjid saya kan enggak ada. Wah, digital semua. Masjid-masjid lama dulu itu enten namanya pancet. Pancet. Jadi pancet itu kayak bulat, tengahnya enten besinya. Itu ternyata nanti apa? Efeknya kalau pakai cahaya matahari itu efek. Nanti geser sedikit nanti derek ini masuk nanti derek. Itu bukan kan zaman dia. Pakai itu sudah jalan. Oh ini sudah waktu dulu. Oh ini belum waktu dulu. Oh ini sudah masuk asar. Itu kelihatan. Mulai zaman dulu. Zaman jam tahun berapa? Jadi lebih efektif gitu. Tapi saat ini hampir semua masjid sudah ada. Ya memang paling tidak minimal kita harus tahu ilmunya. Gak mengandalkan digital semua. Dan terakhir kesimpulan dari hadis ini, al-hadits dalilun ala anna an-nara mawjudatun alha. Hadis ini menunjukkan bahwasannya api neraka itu sekarang ini
sudah ada. Ini pemahaman ulama. Berdasarkan informasi dari hadis tadi, mensyaddatil min fayhi jahannam, berarti neraka jahannam itu sudah disiapkan. Mangke sekosong, maka caranya saling kalau antara satu api dengan api yang lain saling makan, melahap. Wa al-sunnah mutafaqquna ala wujudil jannah wan nar. Bahkan al-sunnah maksudnya adalah ya al-sunnah mereka yang dipakai oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu al-sunnah. Al-sunnah aswaja, al-sunnah wal jamaah aja. Tapi makna sedikit itu. Makna luasnya seluruh sahabat saja makna alaihi washabi. Apa yang aku pegang dan dipegang oleh sahabatku, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu adalah al-sunnah. Mereka itu berarti itu bersemua sepakat bahwasanya neraka, jannah, neraka itu ada. Annaha makhluqatani al-an, dan itu keduanya adalah makhluk Allah, dan surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti diperuntukkan untuk kita. Walau ja'al al-sunnah ala dzalika walillahi alhamd. Dan itu tidak terus begitu sampai kapan pun nanti neraka surga itu sampai terus ada. Walaupun nanti ada beberapa yang menolak, kadang-kadang menolak, termasuk di sini adalah Mu'tazilah, paham Qadariyah, mengingkari. Qadariyah itu kemarin sempat dialog apa Qadariyah? Qadariyah itu semuanya diserahkan pada makhluknya. Allah Tuhan tidak menentukan baik dan buruknya makhluk. Itu namanya Qadariyah. Jabariyah semuanya ditentukan Allah. Manusia nggak berhak untuk menentukan baik dan buruk. Itu Jabariyah. Al-Sunnah tengah-tengah. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Itu namanya Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang Qadariyah menolak kalau yang namanya surga dan neraka itu ada. Wa ja'alna anna Allah Ta'ala yakhluquhu ma yaumil qiyamah. Dan mereka menganggap bahwasanya Allah itu nanti di hari kiamat baru akan menciptakan surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu masih hari ini sudah diciptakan oleh Allah. Di mana? Alam dan akal, di alam akhirat, bukan di dunia jelas. Tapi kalau anggapannya Mu'tazilah, apa sih Mu'tazilah? Mu'tazilah itu semuanya berdasarkan akal. Jadi mereka mendewakan akal. Mu'tazilah tokohnya adalah Jahm bin Safwan. Mu'tazilah tokohnya. Dan kemudian sampai hari ini sampai terus sekarang ini mereka adalah memutuskan menuhankan akal. Terus ke rasional. Karena itu Mu'tazilah. Paham rasionalis. Para jamaah yang dihormati, di dalam sebuah riwayat lain ada dalam Sahih Bukhari ini ada. An Abi Hurairah wa hadis Abi Sa'id wa ghairi min hadisi bada'al wa khalqi. Hadis Bukhari. Wa bawwa ala dzalika biqauli babun sifatun nari wa annaha makhluqatun. Nah ini. Padahal ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu Imam Bukhari membuat bab khusus di kitab Bada'al Khalq, awal sebuah kejadian. Di bab itu Imam Bukhari membuat bab babu sifatun nari wa annaha makhluqatun. Bab sifatnya api neraka, bahwasanya neraka itu termasuk apa? Makhluk Allah. Di bab Imam Bukhari. Sehingga dikomentari oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mempunyai syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari itu. Apa kata dia? Wa hadhihi ahadits min aqwa al-adillah ala ma dhahaba ilaihi jumhur. Inilah hadis-hadis yang paling kuat dari petunjuk-petunjuk yang dipegang oleh ulama-ulama jumhur.
bahwasanya neraka jahanam itu sekarang ini benar-benar sudah ada. Dan Allah Ta'ala, semoga Allah melindungi kita semua dari api neraka jahanam. Para jamaah yang berhormati, mungkin satu lagi ya. Satu lagi pendek. Wa an Rafi' bin Khadij lan saking Rafi' bin Khadij wala dawu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbiqu bis-subqi fa innahu aqdamu liwujurikum rawahu khamsah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. An Rafi' bin Khadij saking Rafi' bin Khadij wala muncak radhiyallahu anhu bin Allah ridhonya wala muncak sapa Rafi' bin Khadij wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbiqu bis-subq. Maksudnya asbiqu itu adalah udkhulu bis-sibah mlebokno sira kabeh waktu subuh bis-subh itu waktu bener-bener masuk waktu subuh. Jadi nek subuh sik belum waktunya jangan sholat subuh. Sik minggu sik napa mentung-mentung jangan dulu sampai betul-betul masuk waktu subuh. Sementung-mentung wis diakan. Sampai betul-betul masuk subuh. Sampai hadis begini berarti menunjukkan bahwasanya banyak orang sembrono belum waktunya diakan. Banyak sembrono. Fa innahu maqsatan utawi kelakuan itu a'dham luwih gede oleh a'dham wujurikum luwih gede-gedene ajar ganjaran sira kabeh. Makanya ketika itu betul-betul jangan gak masuk, belum masuk sudah di maksudnya asbihu udkhulu bis-subah. Jadi masukkanlah waktu itu di waktu subuh. Wal muradu atilu salatus subuh. Ada lagi yang mengartikan udkhulu waktu subuh itu maksudnya apa? Atilu sholatas subuh wa qira'atuha. Panjangkanlah sholat subuh dan bacaan sholat subuh. Jadi anak sholat subuh itu bukan cepet. Sunnahnya itu panjang, suwe dedek. Suwe temen keberatan, suwe dedek. Bacaannya juga begitu. Hatta tasfaru sehingga nanti akan muncul di sebelah barat atau timur itu warna kuning-kuningan. Kama jaa fi riwayatin ukhra asfiru. Maka dalam sebuah riwayat lain bukan asbihu tapi asfiru. Masukkanlah waktu subuh sampai seakan-akan warnanya merah-merah, kuning-kuningan. Itu apa-apa. Daripada belum waktu subuh sudah jalan. Fa innahu a'dhamu li ujurikum. Nah, ini taklil ditolak. Sebenarnya ini sebagai alasannya kenapa dipanjangkan sholat subuh. Wal qira'atu fiha dan juga bacaannya yang panjang di sholat subuh. Berjamaah dan berhormati. Memang masalah ini yang pertama ya, kita lihat takhij hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, kulluhum min tariqi Asim Ibnu Amr Ibnu Qatadah, an Muhammad Ibnu Labib, an Rafi' Ibnu Khadij marfu'an. Hadisnya berarti hadis marfu'. Hadis marfu' itu apa? Hadis yang sampai kepada Nabi. Itu berarti disandarkan kepada Nabi, itu namanya hadis marfu'. Di bawahnya marfu' namanya mauquf. Sampai hadis yang disandarkan hanya kepada sahabat namanya mauquf. Di bawahnya sahabat namanya disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Beda-beda. Munqati atau maqtu'. Nabi marfu', sahabat mauquf, tabi'in maqtu'. Beda istilahnya hadis. Dan hadis ini insya Allah sudah masuk derajatnya hadis sahih. Dan penguat hadis lain banyak. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini belum sahih.
tapi nggak sampai. Ini contoh. Walladzi rawahu an Asim inda haula wa Muhammad ibn Ishaq wa huwa mudallis wa qad an'anahu walakin lam tafarrad bihi. Nah ini. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya ada diriwayatkan oleh Asim, ternyata dia ada namanya Muhammad ibn Ishaq wa huwa mudallis, dan dia termasuk seorang yang biasa menyamar. Dan mudallis masuk hadis dhaif. Namun waqad an'anahu, dan bahkan hadisnya mu'annan. An. Kalau ada hadis an begini mesti diteliti masing-masing personnya. Ini katanya dari sini, Ustaz. Iya, dari mana? Ini dari sini, Ustaz. An ini itu rawan, harus teliti. Kalau di Bukhari, makanya di Bukhari itu jarang pakai an, jarang, rata-rata akhbarona, abba'ana, hadatsana, sami'tu, ra'aitu. Itu menunjukkan paling kuat, dan itu kata-kata yang dipakai Imam Bukhari. Kalau selain Imam Bukhari, begitu itu meragukan. Mesti harus teliti, itu harus penelitian. Nah di Bukhari rata-rata kan buatannya yang penting juara. Rata-rata akhbarona, sami'tu, hadatsana, amba'ana, lafaz-lafaz yang betul-betul ketemu langsung dengan orang. Asbihu bisubh wa hadzal lafdhu Abi Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini ternyata diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, kalimatnya asbihu bisubh. Dan juga termasuk diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Asfiru bil fajr. Nah ini ada kalimatnya asbihu bisubh, dalam lafaz yang lain yang dari Ibnu Hibban asfiru bil fajr. Jadi jadikanlah warna kuning bil fajr, kelawan waktu fajar. Asfiru bis sholatus subuh, ada lafaz lain. Kalau bisa jadikan waktu warnanya kuning ya. Dan meganya kuning bis sholatus subuh, di waktu sholat subuh. Wal muradu bis subuh as-shalah. Tapi maksudnya subuh di sini adalah maksudnya sholat subuh. Maksudnya isbah ad-dukhulu bis shalah. Maksudnya masuk waktu sholat subuh. Jadi kalau belum masuk waktu sholat subuh enggak bisa. Makanya pernah nih diskusi kuat yang kalau di teman-teman di salaf, saya pernah diskusi dengan teman salafi itu namanya Ustadz Agus Hasan Basori, LCMA, sekarang doktor ya. Pinter, orang yang pernah jadi piblati pernah diskusi saya ya gitu. Jadi dia mengatakan bahwasanya waktu subuh di Indonesia ini terlalu cepat, gak sah sholat subuh. Wah, itu diskusi dia kemana-mana keliling penelitiannya dia. Tapi akhirnya dibantah dari Muhammadiyah, dibantah dari Nahdlatul Ulama, akhirnya sepi sekali. Ternyata konsep itu digagas oleh Syekh Mamduh yang ada di Mekah. Gurunya beliau namanya Ustadz Agus Hasan Basori, itu punya guru namanya Syekh Mamduh. Nah, Syekh Mamduh itu punya konsep seperti itu. Ternyata sudah dibantah oleh sekian banyak ulama. Makanya di Muhammadiyah itu minimal kalau semua ada itu nggak diajarin dulu sampai nanti menunggu selesai adzan atau 8 menit setelah itu baru ada subuh. Kita memiliki kayak koper sabar, dan padahal itu sudah keputusan ini tarjih. Ini tarjih itu kalau adzan semuanya cara-cara adzan itu ditunggu dulu sampai paling tidak ya 5 menit, 7 menit, 8 menit, setelah itu diadzan subuh. Baru betul-betul asbihu bis-subuh. Anda tahu prakteknya teringat oh undang-undang langsung kamik. Langsung mikir dicekal. Mungkin itu mawon yang dapat sampaikan, insyaallah kita lanjutkan lagi pada kajian berikutnya dan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebihnya maaf.